Hai semuanya, balik lagi di Gaba Media Channel. Kali ini kakak mau bahas tentang prediksi soal UTBK Bahasa Inggris untuk UTBK 2022. Nah, kebetulan bahasa Inggris ini nanti dipisah ya. Jadi ada beberapa yang berbeda bentuknya daripada yang kemarin 2021. Salah satunya adalah biasanya itu ada namanya close test teman-teman di UTBK, tapi memang beberapa tahun kemarin tuh nggak keluar. Nah, siapa tahu di 2022 ini bisa jadi keluar karena bentuk soalnya juga udah berbeda ya. Oke, langsung aja kita mulai dari langsung nih. Ini close test teman-teman ya, atau kalimat rumpang. Jadi kita ngisi titik-titik yang ada di tengah-tengah kalimat. Oke, langsung aja kita mulai dari yang nomor 1 ya. Di sini teman-teman bisa baca dulu kalimatnya. Satu kalimat aja nih ya, kalimat yang pertama nih dari sini sampai sini ya. The origin of the caste system in India is bla 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 to the functional division of labor. Artinya origin tuh asal usul ya, asal mula, asal usul dari sistem kasta. Nah ini tadi asal usul, ini kasta ya, jadi ini tuh maksudnya sistem kasta. Asal usul dari sistem kasta di India, titik. Oke. To the functional division. Division di sini maksudnya biasanya ini ya, pembagian sesuatu, divisi gitu ya. Fungsional berarti secara fungsional, berarti menurut fungsinya. Of labor. Labor itu pembagian kerja. Jadi maksudnya di sini asal usul dari sistem kasta di India titik dalam pembagian kerja berdasarkan fungsinya atau secara fungsional. Oke, kalau teman-teman cek di sini ada to be ya, is ya. Kemungkinan besar, kemungkinannya ini kan ada the juga di sini. Jadi kalau setelah the di sini itu biasanya noun atau kata benda. The origin of the caste system in India. Itu segitu tuh bisa kita artiin noun gitu ya. Is di sini sebagai to be. Berarti kalau to be itu kan kayak penghubung antara subjek dengan kalimat selanjutnya ya. Di sini ada kata-kata to the functional. Nah, kita bisa tahu di tengah-tengahnya ini kalau dari segi fungsi kata kita butuh yang namanya kata kerja. Ya, kata kerja. Kenapa kita butuh kata kerja? Karena di sini belum ada predikat istilahnya gitu loh, ya. Nah, kata kerja itu apa? Kata kerja itu verb. Oke, kita harus nyari verb. Berarti kita cari dari A, B, C, D, E mana yang termasuk verb. Nah, ini boleh ya kita sekalian artiin dulu. Kalau opulent itu artinya mewah teman-teman ya. Mewah dia termasuk, berarti kalau mewah itu adjektif atau kata sifat ya. Terus kalau attributed ini ada ed ya. Ini sebenarnya salah satu ciri dari verb ya. Verb apa? Verb pasif. Oke? Verb pasif. Jadi kalau misalkan verb itu tanda bantunya ya. Verb itu ada dua, verb aktif sama pasif ya. Kalau aktif itu kayak verb 1, verb 2, verb 3, verb ing ya, itu aktif. Kalau di bahasa Indonesia kayak dapat imbuhan me gitu ya. Misalnya melihat itu aktif, tapi kalau dilihat itu pasif ya. Nah, id itu sama kayak kalau di Indonesia tuh imbuhan di. Jadi attribute artinya berkaitan, mengaitkan gitu ya. Kalau attributed berarti dikaitkan gitu ya. Oke, kita tulis di sini dikaitkan artinya ya. Oke, ini di sini ada is soalnya teman-teman ya. Kalau ada is kan berarti dia nggak mungkin verb 2 juga ya. Jadi dia verb pasif. Ini verb. Oke, kalau efusif itu artinya berlebihan artinya teman-teman ya. Jadi kita tulis di sini berlebihan gitu. Kalau berlebihan berarti adjektif juga ya, kata sifat ya. Jadi ini adjektif. Ini adjektif, ini verb, ini adjektif lagi. Oke. Terus di sini ada yearning. Kalau dari ing ini kayaknya verb gitu ya. Tapi kalau yearning ini bukan verb teman-teman. Dia itu termasuknya noun. Ya, kenapa noun? Karena ini artinya kerinduan ya. Yearning itu artinya kerinduan. Kalau derive ini dia termasuk adjektif juga, artinya turunan. Turunan itu berarti ada
induk atau asalnya gitu, terus dia diturunkan gitu ya. Jadi ini masuknya adjektif, sifat dari satu benda atau seseorang itu dia turunan gitu ya. Jadi KW-nya lah mungkin ya. Oke, berarti yang verb bisa kita ambil yang B gitu. Oke teman-teman, lanjut ya, kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 kalimatnya seperti biasa kita cek lagi karena ini ngomongin tentang vocab juga ya. Nih, nah di sini ada however. However tuh namun atau bisa juga bagaimanapun gitu ya. Namun, oke, in the course of time, seiring berjalannya waktu, these divisions, pembagian seperti ini between various sections of society yang terjadi di antara berbagai bagian masyarakat gitu ya, di dalam bagian masyarakat, became very titik. Kalau udah ada kata very berarti harusnya belakangnya kata sifat ya, kayak you're very beautiful gitu, you're very handsome kayak gitu ya, jadi belakangnya pasti kata sifat ya. Oke, jadi kita cari aja kata sifat atau adjective. Oke, sekarang kita artiin. Rigid itu artinya kaku, dia termasuk adjective ya, kata sifat dong, kaku ya kan. Untenable itu ada able, dia juga kata sifat ya. Untenable artinya tidak dapat dipertahankan ya, kalau teman-teman cari artinya gitu, untenable itu tidak dapat dipertahankan, artinya berarti mudah hancur gitu ya, itu untenable. Ini berarti adjektif juga karena belakangnya ada able. Salah satu ciri adjektif paling gampang kalau belakangnya ada able teman-teman ya. Attest itu dia verb, artinya membuktikan, sama kayak proof ya. Jadi ini verb aktif ya teman-teman, ini verb 1. Terus abrasion itu kalau dari namanya belakangnya ada shen ya, itu berarti noun ya, kata benda. Oke. Abrasion di sini kita bisa tulis artinya itu luka gitu ya biasanya, tapi lukanya tuh kayak luka gesekan doang, apa sih, baret gitu ya, jadi lecet lah ya. Kita sebutnya sini luka lecet. Ini berarti noun ya, sebuah luka gitu, bukan sifat. Terus ada defines itu dia artinya tantangan juga ini noun ya. Oke. Sekarang yang dibutuhin itu adjektif, berarti ini udah nggak bisa. Adjektifnya yang mana? Kalau kita lihat di sini, ini kan lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin pembagian kerja tadi ya, lagi ngomongin sistem kasta, ya kan? Kalau ngomongin sistem kasta, ini pengetahuan umum sebenarnya ya. Sistem kasta itu biasanya dia susah untuk dihancurkan, ya. Jadi kalau untenable justru dia bilangnya tidak dapat dipertahankan, berarti hancur gitu ya. Sedangkan kalau sistem kasta di sini dia tuh kuat banget. Jadi kita bisa ambilnya itu rigid atau kaku, yang A gitu ya. Jadi di sini seiring berjalannya waktu itu semakin kuat sistem kastanya, semakin kaku gitu ya. Next kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini mulai dari it ya, teman-teman. It seems that in the former times, the case system gave bla 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 for specialization and distributed the work. Oke, nggak usah dibaca semua, nggak apa-apa. Kita lihat dari sini ya. It seems that, tampaknya in the former times, dulu gitu ya, waktu dulu di awal banget ada si sistem kasta ini gitu ya. The case sistem kastanya gave, memberikan titik for specialization, untuk spesialisasi, berarti pengkhususan ya, spesialisasi dan pendistribusian dari pekerjaan tersebut ya. Oke, setelahnya itu masih ada kalimat tapi nggak apa-apa, sampai situ aja. Di sini ada gave itu kan dia verb ya, verb 2 ya. Oke, memberikan apa berarti gitu kan ya, memberikan sesuatu. Kalau sesuatu berarti biasanya ini hubungannya sama noun atau kata benda. Nah, sekarang kita artiin dari A, B, C, D, E nya. Articulate, kalau teman-teman sering dengar artikulasi gitu ya, tapi di sini ada ate belakangnya. Articulate berarti itu adjektif, kata sifat. Jadi kalau adjektif ini artinya pandai berbicara gitu ya kan, artikulasi itu berbicara kan. Ini adjektif, oke.
Terus arcane, arcane itu artinya batin, batin ya. Ini noun juga. Oke, earnest, ada est belakangnya tuh, est. Itu biasanya menunjukkan juga adjektif sih. Jadi ini earnest itu artinya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Oke, ini adjektif. Scope, scope itu artinya ruang lingkup ya, cakupan bisa. Ruang lingkup, cakupan, apalagi itu ya. Ini termasuk noun. Dan idea, ini dari ide. Ide juga noun. Oke? Karena kita butuh noun, jadi kita bisa coret yang ini ya. Nounnya sekarang yang mana? Ya kita masukin ke kalimatnya yang cocok. Memberikan apa untuk spesialisasi gitu kan? Gave ... for specialization. Memberikan batin, nyambung nggak? Nggak nyambung ya. Kalau batin kan batin ya, jadi nggak ada kaitannya. Memberikan ide, ide untuk specialization, spesialisasi dan pendistribusian work. Masalahnya ini bukan cuma ide teman-teman, tapi itu sudah dilakukan ya. Jadi kalau bentuknya ide kan belum terlaksana biasanya ya, atau kayak cuman opini. Ini bukan ide. Jadi jawabannya yang mana Kak? Jawabannya yang D, scope. Scope itu ruang. Jadi maksudnya sistem kasta itu memberikan ruang ya, memberikan kesempatan atau memberikan cakupan dari si perkastaan itu untuk bisa membuat spesialisasi itu ya. Jadi ini karena dia sudah dilakukan, dia sudah dikasih dari sistem kastanya, makanya kita pilihnya ruang atau scope gitu ya teman-teman ya. Oke, nomor 4 kita lanjut lagi di sini. It help ya, di sini ya. It help the various art and industries to bla 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 bla. Hal itu membantu berbagai bidang seni dan industri untuk ... Biasanya kalau udah to, udah ada to nih ya teman-teman, belakangnya pasti verb ya. Verbnya ini juga verb 1 atau basic verb ya. Setelah to nih, jadi kita butuhnya itu verb teman-teman, kata kerja. Ya udah kita cari di sini ya. Generic itu artinya umum, ini adjektif ya, ini adjektif. Terus ada breaks. Breaks itu artinya cepat teman-teman. Nah cepat juga ini adjektif ya. Oke. Flourish, flourish itu artinya berkembang. Berkembang ini verb ya, verb 1 flourish. Terus ada drought, drought itu kayak salah satu minuman sih, minuman ya, minuman dingin gitu ya. Ya kalau minuman berarti noun, benda. Terus ada dirt, dirt itu kelangkaan, langka ya. Nah kalau kelangkaan ini noun bentuknya ya. Udah, noun salah, adjektif salah, berarti jawabannya yang C, flourish gitu ya. Flourish itu berarti dia membantu berbagai bidang seni dan industri untuk berkembang secara ya, berkembang maju gitu ya. Itu artinya dari flourish. Next, nomor 5 terakhir dari kalimat rumpang yang ini. Even the least talented person have the opportunity bla 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 bla. Bahkan orang yang tidak berbakat pun punya kesempatan ... Oke, kesempatan apa gitu kan ya? Kesempatan untuk apa gitu kan? Jadi kita cek dulu di sini kata-katanya langsung aja. Kita bisa lihat yang belakangnya why itu biasanya kata sifat teman-teman, adjektif ya. Tardy itu artinya terlambat, orangnya sering ya, agak lelet gitu ya, itu terlambat ya. Itu adjektif ya, ini adjektif. Petty, petty itu artinya cerewet. Cerewet juga itu adjektif. Oke. Terus kalau gaudy itu artinya mencolok. Kalau ayata itu sebenarnya dia bisa kita bilangnya ini ya, noun ya. Nah ayata itu artinya kayak sedikit pun. Ini tapi dia termasuknya noun ya. Nah kalau earn itu kan artinya menghasilkan. Biasanya menghasilkannya tuh uang, money, menghasilkan. Biasanya money ya. Oke, jadi ini masuknya kalau menghasilkan ada me berarti verb ya. Karena kita di sini ada nomor 5 nih butuhnya verb. Kan tadi kita nanya kesempatan untuk apa kan? Nah, itu verb. Jadi jawabannya yang A.
Oke, nah untuk kalimat rumpang ini selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kalau yang ini masuknya reading comprehension ya, karena kita dari bacaan. Oke, kita mulai dari yang nomor 6 dulu teman-teman ya. Seperti biasa nih, what is the main idea of paragraph 2? Oke, kita ngomongin nyari main idea. Main idea itu berarti ide utama, pokok, ide pokok ya. Dari paragraf kedua. Oke, biasanya kalau di paragraf itu main idenya kalau nggak di awal, di akhir ya teman-teman ya. Nah, kita bisa baca yang awal nih sebenarnya agak panjang di sini nih ya. Kita bisa baca in a review article published in the Journal of American College of Cardiology, dalam sebuah review artikel yang dipublish di jurnal kampus Amerika tentang kardiologi itu ya. Kampus maksudnya American College of Cardiology, maksudnya kampus kardiologi di Amerika. Researchers surveyed recent studies on the link between vitamin D deficiency and heart disease. Jadi katanya para peneliti itu melakukan survei terbaru ya, survey recent studies on the link between vitamin D deficiency. Lagi ngejalanin survei untuk melihat hubungan antara kekurangan vitamin D, defisiensi itu kekurangannya, and heart disease dengan penyakit jantung. Hubungannya antara kekurangan vitamin D sama penyakit jantung. To come up with practical advice, untuk menjadi saran-saran dalam ini kali ya, medis gitu ya, atau penanganan-penanganan, on screening and treatment gitu. Nah, kalau kita ambil dari sini sebetulnya ini belum ada ide pokoknya teman-teman. Kenapa? Karena kalau di sini cuma ngasih tahu dari researchers, dia lagi melakukan penelitian terbaru untuk melihat hubungan dari vitamin D sama penyakit jantung. Tapi hasilnya tuh apa? Nah, sebenarnya di sini ada salah satu keyword atau kata kunci buat mencari main idea. Apa itu kata kuncinya? Ini teman-teman. Concluded. Conclude itu artinya kesimpulan ya. Nah, yang namanya kesimpulan itu sama aja kayak ide pokok teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat, they concluded that vitamin D deficiency is much more common. Mereka menyimpulkan bahwa kekurangan vitamin D itu ternyata lebih sering terjadi daripada yang kita pikirkan sebelumnya, than previously thought. Oke? Affecting up to half of adults and apparently healthy children. Affecting, menyerang ya, menyerang sebagian orang dewasa dan anak-anak yang terlihat sehat di US ya, di United States gitu. Jadi kita cari konklusinya tuh di situ ya, ide pokoknya tuh di situ. Ya udah, kita cek A, B, C, D, E-nya. Yang A, recent study about vitamin D and heart disease. Nah, ini tadi aku bilang ini bukan main idenya ya, karena sebenarnya di sini juga nggak ada tentang heart disease atau penyakit jantung ya. Dia lebih ngomongin kebanyakan tentang vitamin D. Jadi ini bukan ya. Terus yang B, vitamin D deficiency become a major survey. Jadi survei yang besar. Bukan ya. Bukan, kita nggak tahu itu apakah survei yang besar atau nggak diomongin di situ. Yang C, lack of vitamin D attacks adult and children. Kekurangan vitamin D itu bisa menyerang orang dewasa maupun anak-anak gitu. Jadi yang lebih tepat yang C ya. Kalau yang D salah karena ini ngomongin adult and children should be careful. Itu bukan main idea, tapi itu lebih ke recommendation, saran ya. Terus yang E juga salah, new disease in US people. Ini bukan penyakit baru. Kenapa? Karena dia bilang di sini ini adalah penelitian terbaru mengenai hubungan vitamin D dengan heart disease. Berarti sebelumnya itu udah pernah diteliti juga. Dan ini adalah studi terbarunya gitu ya. Oke. Jadi jawabannya nomor 6C. Next, nomor 7. Soalnya there are impacts from vitamin D deficiency except. Ini adalah impact atau dampak-dampak dari kekurangan vitamin D, kecuali dampak vitamin D itu ada di mana? Ada di sini teman-teman ya, di paragraf 1. Lihat di sini. Vitamin D deficiency is traditionally associated with bone and muscle weakness. Biasanya kekurangan vitamin D itu kaitannya sama bone and muscle weakness, kelemahan otot sama tulang ya. Ada nggak di sini? Nah, ini ada nih, laxity
itu artinya sama kayak weakness ya, kelemahan ya. Jadi yang ini betul ya. Ini kita ditanyanya except, kecuali. Terus juga ada yang ini masih nih, have shown low levels of the vitamin. Vitamin yang rendah itu bisa menghasilkan atau bisa cenderung mempunyai high blood pressure, tekanan darah yang tinggi. Oke, di situ belum ada ya. Congestive heart failure, gagal jantung kongestif. Ini ada nih yang B. Oke, sama ya. Terus apalagi chronic blood vessel inflammation, peradangan pembuluh darah yang akut. Ini ada juga ya di sini ya. Terus, ini ada dalam kurung associated with hardening of arteries. Biasanya juga berkaitan dengan pengerasan dalam arteri. Arteri itu salah satu pembuluh darah ya. Oke, pengerasan arteri. Ini ada arteri. Tapi di sini kata-katanya attack the arteries pressure. Berarti kalau attack menyerang tekanan arteri. Yang diserang itu bukan tekanan ya, tapi arterinya mengalami pengerasan. Agak beda ya. Kalau tekanan tuh kayak misalnya tekanan darah. Darahnya tinggi atau rendah gitu kan. Tapi kalau ini tuh lebih ke pengerasan. Jadi pressure itu kurang tepat ya. Diabetes trigger, pemicu diabetes, betul ada di sini. Raises the risk of diabetes. Meningkatkan resiko diabetes ya. Ini betul, jadi jawabannya yang D. Oke. Nah, karena kita akan bagi ini jadi part 2, jadi soal ini soal yang terakhir ya teman-teman untuk di part 1. Oke. Nomor 8 soalnya which statement is true about the text. Oke, kita cari yang betul ya. Yang A, sunscreen with SPF of 15 blocks 90% of vitamin D. Oke, kita cari nih, ada nggak di teks ya? Cari aja yang tentang SPF yang persentase itu kan ada di sini nih. Ini 99%, di sini 90%, udah pasti salah ya. Oke, it's too easy. Terus vitamin D deficiency is already done. Kekurangan vitamin D ini udah selesai. Apakah di sini udah selesai? Nggak ada kata-kata di sini yang ngomongin tentang done atau misalnya solve the problem. Itu nggak ada. Paling di sini teman-teman bisa lihat sini ya. A little bit of sunshine is a good thing. But the use of sunscreen to guard against skin cancer is important if you plan to be outside for more than 15 and 30 minutes. Maksudnya apa nih Kak? Maksudnya sunshine itu kan sinar matahari ya. Sedikit aja sinar matahari itu adalah sesuatu yang bagus buat kulit kita. Maksudnya bisa menghindari dari kekurangan vitamin D tadi. Tapi penggunaan sunscreen untuk menghindari kita dari kanker kulit juga penting kalau misalkan kita mau keluar lebih dari 15-30 menit. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ini cuma salah satu alternatif untuk mengurangi dampaknya aja. Gitu teman-temannya. Jadi apakah kekurangan vitamin D masih ada? Masih ada. Oke, jadi itu belum already done ya. Jadi ini salah kata-katanya, dia kurang tepat artinya. Oke. Terus kalau yang C, we can reduce vitamin D deficiency with sunscreen. Kita bisa mengurangi resiko kekurangan vitamin D dengan sunscreen. Tadi sebenarnya aku udah sempat bilang ya, sunscreen di sini fungsinya buat ngeblok justru sinar matahari. Jadi kita nggak bisa dapat vitamin D-nya. Artinya kalau kita sering kena sunscreen, kita bisa kekurangan vitamin D ya. Teman-teman bisa cek di sini. Ada oke, sebenarnya ini akan ngejawab yang C, D sama E sih ya. Ini ada di kalimat yang ini. Researchers, ini ya teman-teman ya. Researchers say higher rates of vitamin D deficiency. Para peneliti mengatakan tingginya angka dari kekurangan vitamin D itu maybe due, mungkin banget disebabkan karena apa ya, kita lihat sini ya. In part 2, people spending more time indoors. Orang-orang terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Ya, and efforts to minimize sun exposure through the sunscreen. Dan menggunakan sunscreen sebagai bentuk untuk meminimalisir exposure ya, paparan langsung dari sinar matahari. Jadi salah yang C itu ya, justru dia memicu adanya kekurangan vitamin D. Yang D juga salah, oke? The more we use sunscreen, the less we have vitamin D. Salah ya. Yang E baru yang betul. Spending more time indoors allow us to have vitamin D deficiency. Oke? Jadi itu dia teman-teman ya
untuk part 1 prediksi soal UTBK bahasa Inggris. Nanti kita akan lanjutkan di part 2. So, see you on the next video. Dah.